Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan semester 2 untuk kelas 10, yaitu kita mulai dari bab 7 tentang materi malaikat selalu bersamaku, atau materi beriman kepada malaikat. Secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat dengan lisan ataupun ungkapan dan mengamalkan secara perbuatan. Hukum beriman kepada malaikat, hukumnya fardu ain atau wajib. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah. Oke, sini ada ayat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Di sini ada tabel. Malaikat bersifat gaib, manusia nyata, jin juga gaib. Malaikat memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat, manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Sedangkan jin ada yang taat dan ada yang durhaka, sama seperti manusia. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Jin juga sama, seperti manusia. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Apa sih statis? Statis itu tidak bergerak gitu. Udah gitu aja, monoton, satu arah, itu statis. Manusia memiliki pikiran yang dinamis. Dinamis kebalikan dari statis. Artinya dinamis itu bisa berubah kapan saja, sesuai keadaan. Jin pula sama, memiliki akal pikiran kayak manusia. Jumlah malaikat tidak terhitung. Di sini ada ayatnya, ada hadisnya bahwa malaikat itu Nabi pernah menyebutkan berpuluh-puluh ribu gitu. Artinya malaikat itu tidak terbatas, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Namun yang wajib diketahui ada 10. 10 malaikat tersebut adalah pemimpin-pemimpin daripada malaikat yang lain. Merupakan komandan tertinggi. Yang pertama ada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat. Memiliki kedudukan yang tinggi. Di sini ada Quran juga. Ada julukan malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Malaikat Jibril pula menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa. Tugas pokok malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dan menjadi ajudan daripada para rasul. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Mengatur air, menurunkan hujan, petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Malaikat Israel, tugas pokoknya mencabut nyawa. Dan bukan hanya malaikat Israel aja yang mencabut nyawa, tapi banyak pula anak buahnya yang lain. Nah, teman-teman, belajar beriman kepada malaikat itu kita harus memahami bahwa ini adalah ranah gaib atau ranah yang tidak nyata. Kita harus paham bahwa di dunia ini
dan kita harus yakin bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak kesampaian oleh pikiran kita. Islam mengharuskan itu, dan Islam menuntut itu supaya kita percaya bahwa ada sesuatu yang melebihi batas pikiran kita. Namun sekali lagi, asalkan pemahaman tentang gaib itu tidak musyrik atau tidak menduakan Allah atau tidak mempercayai akan kekuatan yang lain di luar kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh percaya gaib, kita boleh percaya, dan kita harus percaya malaikat, dan kita harus percaya adanya alam lain selain alam dunia ini, tapi kita tidak mentuhankan daripada di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena itu adalah musyrik dan dosa yang sangat besar. Umat Islam harus tahu, umat Islam harus paham, umat Islam harus yakin bahwa ada alam lain di dunia ini. Sedangkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh alam. Artinya beliau dikenal oleh segala alam, segala lapisan alam. Bahkan ada cerita tentang pohon yang ingin selalu disandari oleh Nabi, karena sewaktu dulu Nabi selalu bersandar di pohon kurma itu, sehingga pada akhir hayat beliau waktu sakit-sakitan, pohon itu merasa rindu, merasa kangen ke baginda Nabi tercinta. Ada pula batu yang tidak ingin ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti batu itu bisa hidup, bisa mendengar. Air pula begitu, air pun bisa mendengar, bisa melihat. Makanya kita umat Islam harus memperlakukan segala sesuatu yang ada di depan kita itu harus bijak. Ya, jangan mengotori alam, jangan buang sampah sembarangan, bahwa tanah yang kita pijak itu bisa jadi mendengar, bisa jadi merespon apa yang kita lakukan. Begitu juga beriman kepada malaikat. Ada malaikat munkar dan nakir, pencatat amal baik dan amal buruk, bahwa gerak-gerik tingkah laku kita pun diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dari situ kita akan melahirkan perilaku waspada, hati-hati, dan tidak terlalu barbar. Apapun apa yang dilakukan sesuai sesuka gue gitu kan, hidup gue. Umat Islam boleh bebas asalkan tidak melebihi aturan. Tetap kita sesuai Al-Quran, tuntutan sunnah dan Al-Quran, dan ijma ulama yang sahih. Tidak berpergaulan bebas, kan? Tidak terlalu terbawa oleh zaman. Oh, zamannya lagi gini nih, booming, terus kita ikut-ikutan. Orang Islam itu, kalau orang yang beriman kepada malaikat yang selalu merasa diawasi, pasti akan memilih-milih mana yang baik untuk dia, mana yang buruk untuk dia, gitu. Begitu juga ada ajakan teman, gitu kan? Karena setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk juga teman kita sendiri. Maka dari itu berbijaklah dalam pergaulan. Ada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Ada malaikat Ridwan, ada penjaga pintu surga. Dan sekali lagi apa sampaikan, malaikat-malaikat tersebut wajib kita imani dan wajib kita ketahui, 10 malaikat. Dan adapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Bahkan di tubuh kita pun ada malaikat-malaikat. Kita ada juga dijaga oleh malaikat. Lubang telinga juga dijaga oleh malaikat. Sedangkan orang yang sudah meninggal itu sudah tidak dijaga lagi. Kalau kita tidak dijaga, lubang-lubang yang ada di tubuh kita, mungkin lagi kita tidur kemasukin semut. Itu kan? Makanya Allah jaga, karena Allah sayang kepada kita.
karena Allah mementingkan daripada kehidupan manusia. Kadang manusia tersebut yang suka tidak bersyukur. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Apakah Allah tidak bisa mengerjakan sesuatu sendiri? Apakah Allah butuh malaikat? Jawabannya adalah tentu tidak. Alasan Allah menciptakan malaikat diantaranya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah raja di raja, bahwa Allah adalah memiliki singgasana yang agung. Kita akan berpikir, mana mungkin seorang raja tanpa prajurit, mana mungkin seorang presiden tanpa rakyat, ya kan? Maka dari itu Allah membuktikan keagungannya, Allah membuktikan kerajaannya dengan menciptakan prajuritnya, yaitu berupa malaikat. Meskipun Allah kuasa menghukum malaikat, meskipun Allah bisa mengawasi segalanya tanpa malaikat. Oke, jelas ya? Nah, di sini ada soal evaluasi. Ada 5 butir. Yang pertama, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah sedangkan manusia tidak? Dan ini harus diisi ya. Nanti apa kasih Google Form yang harus diisi. Soalnya ini, karena malaikat memiliki sifat statis. Tadi yang sudah kita bahas, malaikat itu memiliki sifat statis, monoton, tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir kemana-mana, taat, selalu taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat juga tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Makanya manusia itu, kalau pada manusia yang taat, itu ketaatannya nilainya melebihi kesolehannya para malaikat. Ya jelas, karena manusia bisa mengalahkan nafsunya berarti. Nomor 2, tulislah sebuah ayat beserta artinya yang menjelaskan gambaran malaikat. Ayat yang mana? Ayat Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Quran surat Fatir ayat 1. Oke. Lanjut nomor 3. Sekarang tentang malaikat Jibril. Bahwa malaikat Jibril itu memiliki sayap berapa? Terus tadi nama lain malaikat Jibril itu apa? Tadi di awal ada kan, bahwa malaikat Jibril itu memiliki nama lain Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan tugas pokoknya yaitu menyampaikan wahyu dan sebagainya. Sebutkan minimal 5 contoh pengalaman dari iman kepada malaikat. Perilaku, nah ini dia nih. Ini. Nah, orang yang beriman selalu mengambil pelajaran dan materi yang diimani. Pertama, menambah keimanan pada ketakwaan kepada Allah, senantiasa hati-hati dalam ucapan, perbuatan, sebab segala yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat. Menambah rasa syukur, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera ini. Poin 1-7. Kelima, mengapa kita harus mengimani malaikat? Jelaskan. Kenapa harus beriman kepada malaikat? Karena diwajibkan seluruh orang muslim, merupakan rukun iman. Yang kedua, setelah hukumnya. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain, yaitu wajib, sama seperti hukum sholat, fardu ain. Sholat wajib ya, yang 5 waktu. Nah, itulah demikian pembahasan mengenai beriman kepada malaikat Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Bapak. Dan untuk teman-teman anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Itenas, sertakan kolom komentar di video ini, ketik hadir dan nama kalian, dan juga kelas. Nama dan kelas. Sekali lagi, nama dan kelas di kolom komentar. Nanti itu merupakan nilai kehadiran. Oke? Dan di kolom deskripsi ada
Google Form, nanti diklik aja. Google Form itu linknya akan mengarahkan ke 5 soal yang tadi. Nanti silahkan isi. Google Form itu akan langsung tersambung ke Google Form punya Bapak. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.